Shalom Permata. Shalom. Kayaknya kurang semangat nih, Sel. Iya, Min. Permata itu harusnya yang lebih muda harus lebih bersemangat. Iya, kan? benar kali. Atau kita sapa sekali lagi nih, Sel. Iya. Shalom Permata. Shalom. Puji Tuhan, udah lumayan ya, Sel. Iya. Berapa orang? Kira-kira 500 orang nih, sampai yang di rumah juga kedengeran suaranya. Puji Tuhan. Bener banget, Sel. Gitu doang kita sebagai Permata itu harus bersemangat walaupun dalam keadaan seperti ini ya, Sel. Kira-kira ini, Sel, dari 3 minggu setelah kita PA ini. Kira-kira Seli ikuti nggak semua kegiatan PA? Puji Tuhan ya Min, selama 3 minggu berturut-turut nggak ada halangan untuk hadir di gereja ini untuk mengikuti PA Permata. Kalau Rafna sendiri gimana? Kalau aku nih, Sel, kalau untuk minggu pertama aku ngikutin karena kan kebetulan nggak berhalangan, tapi untuk minggu kedua tetap aku ikutin, tapi aku tuh live streaming, Sel, karena kan lagi berhalangan tuh datang gitu, Sel. Oh, nah buat teman-teman nggak usah khawatir nih, di kondisi seperti sekarang ini, walaupun kita nggak bisa berkumpul rame-rame, tapi teman-teman Permata masih bisa ikut PA Permata melalui live streaming di Facebooknya Runggut Jalan Rela Deli Tua dan juga bisa lihat di YouTube-nya Jalan Rela Deli Tua. Pastinya dong, Sel. Dari tadi senyum-senyum, ada apa nih? Nggak tahu nih Min, kayak ngerasa penuh sukacita untuk melayani Tuhan hari ini. Puji Tuhan, penuh sukacita ya. Jadi teman-teman nih, kita harus bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Boleh nih teman-teman yang di gereja nih sapa kanan kirinya bilang meriah ke ukurku adikam cirem-cirem. Sambil bernyanyi lagu meriah ke ukurku adikam cirem-cirem. Meriah kau adikam cirem-cirem, meriah kau ukurku adikam cirem-cirem, meriah kau ukurku adikam cirem-cirem, ha ha ha, he he he, ho ho ho, ha ha ha, he. Mungkin ya Ras, mungkin masih ngantuk-ngantuk nih. Kalau enggak kita jalan saja nih. Boleh, boleh. Nanti pada saat saya seperti ini, teman-teman yang laki-laki boleh bernyanyi dan untuk perempuan, teman-teman saya buat seperti ini, teman-teman yang perempuan untuk bernyanyi, saya buat seperti ini, teman-teman yang laki-laki untuk bernyanyi. Sudah mengerti kali ya, Sel ya? Ya, udah. Langsung coba saja, meriah ke ukurku adikam cirem-cirem. Dipandu oleh pemusik dan soul leader. Meriah ke ukurku adikam cirem-cirem, meriah ke ukurku adikam cirem-cirem, meriah ke ukurku adikam cirem-cirem, ha ha ha, oh oh oh. Meriah ke ukurku adikam cirem-cirem. Meriah ke ukurku adikam cirem-cirem, meriah ke ukurku adikam cirem-cirem, meriah ke ukurku adikam cirem-cirem, ah ah, oh oh oh. Oke, puji Tuhan.
bersyukur untuk hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, selamat malam. Terima kasih buat kehadiratmu, buat berkatmu di malam hari ini, karena Engkau kami dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan selamat dan tidak kekurangan satu apapun ya Bapa. Tuhan juga masih memberikan kami napas kehidupan. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Semoga Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan yang melancarkan ibadah kami dari awal kebaktian, di pertengahan hingga akhir ya Bapa. Tuhan, kami juga mendoakan teman-teman kami dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kami percaya dan yakin bahwa Tuhan yang menutup Roh Kudus untuk melindungi anak-anak-Mu. Bapa, ini doa anak-Mu yang kurang sempurna. Engkau yang akan menyempurnakannya ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat manusia yang hidup. Haleluya, amin. Sungguh besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Allah itu baik, Allah itu sangat baik. Mari kita bernyanyi lagu Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagimu. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang mu perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya Setianya tak padaku. pernah berubah. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Dengan bersuka cita, mari kita nyanyikan dari awal. Allah itu baik, sungguh baik bagimu. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. tiba saatnya kita akan membuka Alkitab kita, diambil dari Ayub 1 ayat 1 sampai 5. Untuk bacanya, laki-laki ayat ganjil, perempuan ayat genap. Ayub 1 ayat 1 sampai 5. Kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan.
Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 pasang keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua yang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing, menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Sesuai dengan nats Alkitab yang kita baca, bahwa Tuhan telah memberikan kita setiap kekayaan. Tuhan memberikan kita napas kehidupan, tidak pernah berhenti kasih setia yang Tuhan berikan kepada kita. Maka dari itu, mari kita bersyukur akan kasih setianya tersebut. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan renungan firman kita sambil menyanyikan lagu Bersyukur Selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu akan rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Mari kita ulangi lagi, bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu akan rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang sangat baik, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup
Mari semua, sebelum kita memasuki renungan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami sembah, kami puji Engkau ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih, yang Maha Tinggi, yang Maha Baik yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus. Bapa, di malam hari ini kami tetap mengucapkan syukur kepadamu, karena kami masih boleh merasakan betapa besar kasih-Mu kepada kami Bapa. Betapa besar kasih-Mu dalam penyertaan-Mu terhadap kegiatan aktivitas kami satu hari ini Bapa. Hingga kami dapat berkumpul di tempat ini bersama anak-anak kami Permata, penuh dengan kesehatan yang maksimal dan tidak kurang suatu apapun. Bapa, di malam hari ini kami akan membaca, menelaah sebagian dari firman-Mu Bapa. Kami mohon Bapa, turunkanlah Roh Kudus-Mu ke hati kami masing-masing, supaya apa yang kami baca, apa yang kami telaah malam ini Bapa, tetap kami dapat pakaikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Begitu juga Tuhan, kami mohon kepadamu Bapa, Engkau berkati semua anak-anak kami Permata yang hadir. Begitu juga dengan anak-anak Permata kami yang ada di rumah dalam mengikuti PA Permata ini Bapa. Dan khususnya untuk petugas-petugas yang mendukung untuk PA Permata di live streaming ini. Kiranya Bapa Engkau berikan kesehatan yang maksimal kepada mereka. Engkau berikan kekuatan kepada mereka Bapa, agar apa yang mereka lakukan tetap terpuji nama-Mu. Bapa yang baik, begitu juga kami berdoa untuk pembawa firman di malam hari ini Bapa. Kiranya Tuhan Kau turunkan Roh Kudus-Mu, Engkau urapi perkataannya Bapa di dalam menyampaikan firman-Mu untuk anak-anak Permata. Kami tidak punya pengetahuan Tuhan. Kami percaya campur tangan Tuhan di dalam kebaktian kami ini. Semua akan berjalan dengan baik. Bapa yang baik, inilah doa yang kami panjatkan kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Selamat malam ya untuk anak-anak kami Permata. Kita sapa dulu. Salam Permata. Ya. Terima kasih untuk anak-anak kami Permata, anak-anak kami yang tercinta, generasi penerus untuk orang tua dan calon orang tua di masa depan. Ya, tetap terpuji, termulia nama Tuhan. Kita masih dibolehkan untuk ber-PA di malam ini, di mana renungan malam ini berkaitan dengan hari ulang tahun Mamre, ya, yang diambil dan diangkat dari Ayub 1 ayat 1 sampai 5 dengan tema teladan seorang ayah. Tapi di dalam teks kita adalah Bapa si Erdiate. Jadi di sini kita akan telaah bersama ya, di mana tujuan dari renungan kita malam ini yaitu supaya Permata sanggup menghargai bagaimana perjuangan seorang ayah menjadi teladan di tengah-tengah keluarga. Supaya Permata juga sanggup mempersiapkan diri ya, menjadi teladan figur seorang ayah di masa depan. Ya, karena Permata adalah generasi penerus ya. Nah, di sini kita telusuri dulu bagaimana sih pengalaman kehidupan Ayub itu sendiri.
Karena ini akan terkait dengan bagaimana nanti adik-adik anak kami permata untuk meneruskan. Karena kalaupun kita katakan bagaimana kita bisa tahu sebagai teladan, kita juga tahu bagaimana kaitannya dengan Ayub ini, bagaimana kesengsaraannya, bagaimana penderitaannya, sehingga dia bisa melewati semuanya dan menjadi contoh. Jadi kita ketahui bahwasanya Ayub adalah salah satu teladan terbesar mengenai ketabahan. Ketabahan dalam keyakinan, kesetiaan dan kebenaran, juga ketekunan di dalam iman. Tekadnya tidak pernah menyimpang, walau apapun yang harus dilewati. Karena untuk menguji kesetiaan ini tidak segampang dan tidak semudah yang kita lihat. Nah, terkait dengan ini, kita ketahui di saat sejarah Ayub ini, Ayub tidak pernah menolak apapun yang terjadi padanya. Dan dia tidak pernah mengutuk Allah. Dia tidak pernah mempersalahkan, walaupun ada saatnya labil. Ya. Demikian pula orang-orang yang percaya dalam masa sekarang harus mengabdi kepada satu cara di mana hidup sepanjang kita mengalami percobaan, penderitaan, kesusahan, ataupun hari-hari yang gelap. Ini bisa saja ya kita labil di dalam menghadapi satu problema, ya termasuk juga anak-anak kami permata. Di saat cerita Ayub ini, kita bisa lihat nantinya bagaimana ayah kita berjuang di saat membentuk satu keluarga. Mungkin terlihat begitu indah, begitu tenang, tapi kita tidak melihat secara detail apa yang mereka rasakan. Tapi di saat menjalani perjalanan-perjalanan sebagai ayah, itu adalah penuh dengan perjuangan. Jadi di sini dikatakan, tidak setiap orang harus tahan terhadap penderitaan seperti yang dialami Ayub, ya. Namun penderitaan yang terus berlangsung merupakan beban setiap manusia. Dan kita memang harus menjalaninya. Karena dengan adanya penderitaan yang dijalani oleh Ayub, sama halnya seperti yang harus kita jalani. Karena di situ akan diuji iman kita sendiri. Permata juga harus tahu bahwasanya salah satu tujuan kitab Ayub ini adalah menolong kita agar dapat menahan penderitaan itu. Ya. Bagaimana kita bisa menjadi seorang yang dewasa kalau kita sendiri tidak pernah melewati satu masalah? Dan terkadang ya mungkin kalau namanya masih muda, itu kan masih sangat dibawa dengan emosional. Nah, begitu juga dengan orang tua. Kita semua belajar bagaimana menindaklanjuti seandainya satu pergumulan itu datang di tengah-tengah keluarga. Jadi seorang ayah itu memang harus bijak dan tidak mengandalkan emosional, tapi tetap bertekun dan minta pertolongan kepada Tuhan. Nah, jadi permata juga harus meyakini kalau Allah itu akan mendatangkan hal yang baik. Melalui penderitaan, setiap orang tidak menyukai penderitaan memang, tapi melalui penderitaan itu kita akan diajarkan
banyak hal, ya. Bisa saja melalui persahabatan, di mana kita lihat juga di dalam sejarah Ayub ini, ya, banyak sahabat-sahabat yang datang untuk menghibur, banyak juga sahabat-sahabat datang untuk mencela, bahkan mempengaruhi imannya sendiri. Kenapa? Karena setiap orang punya titik pemikiran ataupun titik pandang yang berbeda. Mungkin dari satu sisi seseorang itu berpikir begini, jika satu masalah itu muncul, dia menganggap bahwasanya masalah itu adalah satu malapetaka bagi keluarga. Tapi dari titik pandang positif, bisa jadi satu masalah itu akan menjadi satu langkah awal untuk kita mendapatkan berkat. Ya, ini juga banyak ya terjadi di tengah-tengah Permata. Misalnya kita punya satu tujuan yang tidak tercapai. Sepintas kita berpikir, misalnya di ujian ini anak Permata sering ya, itu karena kami pun sebagai orang tua pernah juga kita alami hal-hal yang demikian. Misalnya di dalam satu ujian, kita sudah janji nih sama teman, nanti dibagi-bagi ya saat ujian begini. Nah, oke, ada kesepakatan, iya. Tapi ternyata di dalam situasi yang sama, kejadiannya berbeda. Mungkin teman kita tadi juga kacau, ya, galau melihat soal yang datang, tapi berupaya untuk menjawab. Nah, datang misalnya kita hanya melihat, ya, aduh serius sekali kawan ini, saya satu pun belum terjawab. Nah, spontan bisa timbul pemikiran negatif. Tadi tidak kesepakatan yang dilakukan tidak seperti ini. Kenapa dikerjakan sendiri tanpa harus membagi? Nah, keadaan ini sama-sama kita berada di dalam satu kelas. Tapi situasi hati dan pikiran tidak sama kan? Nah, di sini akan sering muncul kesalahpahaman. Nah, kesalahpahaman ini kalau sudah saling tersakiti satu sama lain dengan perasaan satu tersinggung, satu merasa kecewa, di saat kita menjawab pertanyaan ujian tadi pun tidak mampu kita lakukan, kita menyalahkan teman kita. Kenapa? Kita merasa karena dia tidak membagi, kita tidak bisa berhasil. Nah, sementara teman kita yang serius tadi pun itu tidak tertutup kemungkinan dia juga berjuang memikirkan bagaimana cara menjawab. Perjuangannya kita kan tidak pernah tahu. Apakah itu dia harus memang bersusah payah, apakah memang hasil dari yang dia kerjakan itu sudah maksimal? Tapi justru semua hasil dari masing-masing yang kita kerjakan, kita tetap menyalahkan orang lain. Tanpa harus mau melihat dari diri kita apa potensi yang bisa kita lakukan untuk memberikan hasil yang terbaik. Nah, jadi kekecewaan itu adalah juga salah satu penderitaan yang memang harus kita alami terlepas dari sejarah Ayub tadi. Karena saat sejarah Nabi Ayub ini kita ketahui di situ kan bukan di masalah zaman modern ya, yang zamannya harus sekolah, yang zamannya harus berfacebookan misalnya ya, sosial media. Tapi dengan adanya sejarah yang sudah dilalui oleh Ayub ini akan tetap menjadi teladan bagi kita hidup yang sekarang. Terlebih bagi kalian anak-anak kami, generasi penerus saya bilang tadi. Kenapa? Karena kalian juga harus sadar bahwasanya tidak selamanya mudah kan? Dan ini akan terikut dengan kurun waktu, perlahan-lahan kalian akan dewasa dan akan membentuk satu keluarga. Ini baik Permata
yang wanita, begitupun yang pria. Ya, suatu saat kalian akan mengambil satu titik keputusan bahwasanya membentuk satu keluarga adalah pilihan. Tapi bukan berarti proses dari segala penderitaan itu berakhir di situ. Saat ini, saat kalian lagi sendiri, ya, masih dengan meriah, kalian punya problema sendiri-sendiri. Dan ini antara satu dengan yang lain berbeda. Nah, di saat sepasang ini mengambil satu keputusan, dia akan harus menjalani pergumulan yang baru. Karena apa? Ini misalnya, contohnya nih, satu permata wanita mempunyai sifat 15. Ya. Yang pria bisa jadi 10 kita buat. Jadi 15 dengan 10 ini ada 25 karakter yang berbeda yang harus bisa digabungkan menjadi satu persepsi yang sama. Nah, tapi jika di awal anak-anak kami permata sudah bisa dewasa, sudah terbiasa menghadapi pergumulan dan berserah diri kepada Tuhan, percayalah, itu akan indah untuk dijalani. Seperti yang kita bilang tadi, tidak semua masalah itu datang sebagai pergumulan yang menyengsarakan, tapi itu adalah salah satu jalan keluar untuk berkat yang lain, dan bahkan itu mungkin jadi satu langkah untuk mendapatkan kesuksesan yang baru. Nah, jadi bisa juga kita lihat ya, ada dari segi tragedi dari kitab ini, kenapa dikatakan persahabatan itu sangat penting? Di sini juga dikatakan bahwasanya di kitab Ayub ini juga persahabatan itu tidak mulus-mulus saja. Dia juga merasakan ada persahabatan yang betul-betul memang mendukung ataupun memberi motivasi terhadap Ayub supaya mampu melewati penderitaan-penderitaan yang dialami. Ada juga yang persahabatan yang pura-pura, supaya terlihat aja bersimpati, supaya udah sah aja memang, ya namanya juga sahabat, bisa jadi kan. Nah, ini juga tak luput seperti kita di masa sekarang. Jadi kita tidak bisa memaksakan sahabat kita itu harus memang seperti yang kita kehendaki. Di mana kita itu memang harus mampu menilai semuanya dari sisi positif. Kalau kita menilai sahabat itu dari sisi negatif, ini akan kacau, hancur. Kenapa? Yang ada itu keegoan kita sebagai manusia akan menuntut lebih terhadap sahabat. Ini akan mulai timbul, ya saya dulu kepada si Anu itu baik loh saya. Dia dalam permasalahan saya selalu ada loh. Tapi giliran saya, kenapa semua pergi? Misalnya seperti itu dalam hati. Nah, tapi sebagai anak Tuhan, sebagai permata yang jujur, soleh katanya, yang takut akan Tuhan, dia tidak akan pernah berpikir seperti itu. Dia justru berpikir bahwasanya Tuhan itu maha baik. Dia berikan, dia izinkan sahabat saya, melalui sahabat saya memberikan satu peluang yang menurut saya tidak baik, tapi itu akan menjadi koreksi diri buat saya. Nah, itu akan muncul. Harusnya kita berterima kasih nih kepada teman kita yang kita rasa tidak baik. Kenapa? Karena dialah sebenarnya yang jujur kepada kita untuk menegur supaya kita itu sadar bagaimana, apakah benar atau tidaknya yang kita lakukan. Gitu. Jadi pemberontakan yang di hati kita itu juga sama halnya, bahwasanya itu akan menunjukkan satu ketidaksetiaan kita terhadap Tuhan. Tetapi kita lihat Ayub ini
bahwasanya dia adalah orang yang saleh dan jujur. Dia punya karakter yang betul-betul takut akan Tuhan dan yang betul-betul menjauhi kejahatan. Nah, jadi dari sini dikatakan juga bahwasanya Ayub ini tidak pernah mengeluh terhadap kesengsaraan yang dia hadapi. Karena dia tahu semua kesengsaraan yang diberikan Tuhan, semua penderitaan yang diberikan Tuhan harus mampu dilewatinya. Dan itu seizin Tuhan baru bisa terjadi. Nah, kita juga bisa lihat dari kisah Ayub ini, ya, dapat kita jadikan satu referensi bagi kita untuk mendampingi, ya, untuk mendampingi teman-teman kita yang lain yang sedang mengalami kesengsaraan itu ataupun mengalami penderitaan. Kenapa? Karena ternyata orang-orang yang menderita itu akan melewati fase-fase tertentu. Itulah yang kita katakan tadi, bahwasanya tidak ada jalan yang mulus. Tidak ada satu kesuksesan itu dilewati dengan begitu saja. Seperti mie instan, ya. Kalau mie instan ini kan kita celup aja dengan air panas sudah bisa dimakan. Tapi kesuksesan yang kita dapatkan itu harus melalui beberapa proses. Nah, kebanyakan yang kita lihat itu kan kesuksesan yang hasil. Tapi kita tidak pernah tahu bagaimana seseorang itu mendapatkan kesuksesannya itu dengan berbagai-bagai masalah, dengan berbagai-bagai pergumulan harus dilaluinya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Mungkin saja dia saat belum mencapai kesuksesan itu, dia ada jatuh, gagal, jatuh, bangun beberapa kali. Tapi karena kegagalan itu tidak pernah diceritakan kepada orang lain, kita melihat hanya di saat dia mendapatkan satu kesuksesan. Wow, teman saya ini betul-betul memang luar biasa. Tapi kita juga dapat melihat bahwasanya kalau kita sukses, banyak kan teman kita yang bertepuk tangan. Banyak sekali kita dapat pujian. Tapi coba anak-anak kami perhatikan. Ada masalah yang kalian rasakan, yang tidak bisa, yang tidak mampu kalian selesaikan sendiri. Bahkan mungkin suatu saat ada curhat kepada kawan. Belum tentu teman kita tadi mampu memberikan solusi. Bahkan ada yang mampu, menurut dia itu benar. Tapi belum tentu cocok dengan solusi yang kita berikan itu terhadap masalah yang dihadapi teman kita. Nah, jadi di sini dikatakan bahwasanya seseorang harus kuat menghadapinya dengan tanpa menyalahkan orang lain. Itulah salah satu arti perlunya persahabatan tadi. Banyak kita teman boleh, tapi bisa aja itu di dalam tawa dan canda. Ya. Tapi di dalam duka ini belum tentu. Sulit loh cari teman yang betul-betul paham. Karena apa? Di satu sisi kita sebagai permata misalnya yang punya masalah tadi, kita itu juga harus mampu terbuka. Harus mampu welcome, katanya istilah yang modern ya. Mampu bisa menerima bagaimana keberadaan teman kita. Ya, karena setiap kita manusia ini punya talenta masing-masing, punya kelebihan masing-masing. Tetapi kita juga harus tahu di saat kita punya kelebihan, kita juga punya kekurangan. Nah, bagaimana hubungannya nih, kaitannya yang kita katakan tadi, di saat sepasang permata ini akan mengambil satu keputusan untuk hidup bersama. Sudah siapkah untuk dewasa di dalam menghadapi efek dari pergumulan yang akan datang saat hidup bersama tadi? Ya, karena perbedaan satu dengan pasangan yang satu itu harus mampu. Kalau tidak tetap bertekun kepada Tuhan, sulit. Ya. Karena yang ada itu pasti emosi.
Yang ada itu pasti saling menyalahkan. Gitu. Cuman kita harus lihat, ya, kebaikan-kebaikan sahabat tadi kembali kepada kita juga. Bagaimana dengan kita? Sudah teguhkah? Karena kita ada prinsip sebagai manusia biasa itu kan tidak selamanya itu bisa ya berkorban dengan tulus. Kita juga sebagai manusia itu selalu ingin dipuji. Intinya setiap kita berbuat baik, apa yang dikatakan di sini? Tidak boleh kita ungkit, tidak boleh kita ombar-ombar. Tetapi kebaikan teman yang ada pada kita itu wajib diingat. Nah, berarti dari zaman dulu sampai sekarang persahabatan itu juga kental. Tetap harus ada gitu. Nah, jadi perbuatan yang baik di masa lalu tidak harus kita pikirkan menjadi pertimbangan ya kepada Tuhan. Kenapa? Karena ini sering kita dengar. Kenapa ya aku baik kok buat sama orang itu? Aku baik kok kepada temanku yang ini. Tapi kenapa ya justru ke aku terus datang masalah? Nah, terkadang sering itu dikatakan, dosa apa ya yang kubuat? Kita ingatkan, ada istilah tabur tuai. Itu benar, apa yang kita lakukan itu yang kita dapatkan. Tetapi kita juga pernah dengar kan, adik-adik semua, anak-anak kami, pernah kan bahwasanya di saat manusia itu sudah berdosa, 7 keturunan akan mendapatkan hukumannya. Nah, kenapa kalau kita ingat itu, kenapa kita masih bisa bilang bahwasanya dosa apa yang kuperbuat? Nah, ada juga yang bilang, nah kena kan, kena karma kan? Apa sih sebenarnya yang kita ketahui dengan karma itu? Itu sudah salah satu kita bisa tidak jadi berkat kepada orang lain. Kenapa? Lidah. Kenapa kita bisa menghakimi? Nah, saat kita menghakimi orang lain, ini kan sudah salah satu kita itu menimbulkan penderitaan kan? Tetapi pada dasarnya kita juga sudah menderita. Nah, jadi di sini itulah pentingnya kenapa kesalehan Ayub ini harus kita lihat, karena juga kita harus tahu kesalehan itu bukan hanya untuk salah satu mereduksi kesengsaraan, tetapi kesengsaraan itu adalah batu uji, ya. Batu uji sebagai cara Tuhan untuk membentuk pribadi. Bagaimana bisa kita melihat pribadi itu baik kalau tidak pernah sekalipun kita diuji, mampu melewati ujian itu. Ya. Jadi adik-adik kami, anak-anak kami, ya, itulah yang harus kita ketahui dari kesengsaraan di mana kita harus paham kesengsaraan itu juga mengajarkan orang-orang percaya untuk melihat ke masa depan kemuliaannya. Ya, bagaimana di masa depan itu jangan kita terpuruk dengan masalah dan pergumulan yang ada di hadapan kita, ya. Karena kita juga harus betul-betul taat dan sungguh-sungguh menjalani ibadah, hidup jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, kesetiaan dan kesalehan Ayub ini tidak membuatnya bebas dari ujian kok. Sebaik apapun kita, itu memang harus kita jalani. Makanya ada muncul kan bunga-bunga kehidupan katanya. Karena tidak selalu harus kita rasakan suka terus. Itu pasti diselingi dengan duka. Ada tawa, ada tangis. Ya, ini pasti yang sudah kita ketahui dia sepadan, ya. Karena kita lihat saat Ayub ini kehilangan ternak, harta benda, anak, ya. Bahkan disuruh istri untuk bunuh diri, ya, dan disalah pahami oleh sahabat-sahabatnya, ya. Kemudian Ayub juga tetap mampu melewati ujian itu, dan akhirnya Tuhan juga memberikan pemulihan, mengembalikan hartanya yang hilang sebanyak 2 kali lipat,
Nah, jadi kita harapkan bahwasanya kita tahu kesengsaraan yang dialami Ayub tidak membuat Ayub itu untuk berpaling dari Tuhan, tetapi ia menunjukkan kesetiaannya kepada Allah. Kisah Ayub inilah yang patut kita jadi contoh, ya. Kenapa? Itulah sesuai dengan nats kita tadi, bahwasanya dialah tauladan. Begitulah perjuangan-perjuangan yang dialami, ya. Dan itulah yang jadi contoh, terlebih-lebih ini menjelang ulang tahun Mamre, ya. Kita katakan tadi bahwasanya sesuai dengan nats kita adalah tujuan supaya permata itu bisa menghargai. Khususnya ini untuk di tengah-tengah keluarga terlebih dahulu. Kan masing-masing kita punya ayah, ya, punya ibu, punya orang tua. Nah, bagaimana kita bisa menghargai orang tua ini di tengah-tengah keluarga? Ya, karena kita kadang bisa rasakan sepele. Nah, jadi di sini kita tahu bahwasanya pergumulan dan penderitaan itu tidak seharusnya membuat orang lain percaya dan berpaling dari Allah, ya, melainkan harus lebih dekat lagi kepada Tuhan. Jadi intinya, kesalehan tanpa adanya ujian adalah kesalehan yang belum teruji. Jadi tetaplah kita berpegang teguh pada Allah sekalipun seluruh dunia membujuk kita untuk meninggalkannya, ya. Nah, jadi kita harus mampu menjalani ujian yang diberikan Tuhan, karena kalau tidak seizin Tuhan tidak akan terjadi kepada kita. Di mana artinya kita tidak boleh menyalahkan Tuhan, jangankan menyalahkan Tuhan, menyalahkan sesama. Kenapa? Di saat kita bermasalah tadi kita tidak perlu mencari kambing hitam. Dan jangan jadikan persahabatan itu menjadi satu bumerang ataupun batu sandungan buat anak-anak kami Permata. Karena apapun dia, Permata adalah harapan khususnya untuk gereja kita. Kalianlah generasi penerus, ya. Dari sekarang sudah terbentuk karakter-karakter. Bagaimana kelak kalian menjadi satu orang tua untuk di masa depan. Karena ini kebetulan memang sejalannya dengan waktu, ya. Terlebih besok juga ada acara Permata, ya. Nah, saat mereka mengambil keputusan, kalian juga melihat itu bertambah dewasa. Di saat teman berbahagia, kalian juga berbahagia. Kan begitu. Jadi untuk anak-anak kami Permata, ya, kebaikan Tuhan itu sungguh luar biasa. Kita tetap harus bisa bersyukur untuk memperoleh, masih dibolehkan menerima berkat dan merasakan bagaimana hikmatnya Tuhan memberikan kasih kepada kita semua. Amin. Untuk renungan kita, ya, mengakhirinya mari kita bersatu di dalam doa. Terpuji, termulia nama-Mu Tuhan. Kami tetap bersyukur. Engkau telah berikan hikmat kepada kami, Bapa. Engkau telah menguasai kami dengan Roh Kudus-Mu, Tuhan. Pada malam hari ini, Bapa, kami tetap bermohon kepadamu. Kami tetap mensyukuri apa yang Engkau berikan kepada kami, Bapa. Terlebih-lebih Tuhan, kami berdoa untuk anak kami Permata, Bapa. Engkau tetap beserta, Engkau tetap menyertai kehidupannya, Bapa. Kami tetap berharap dari kitab Ayub yang kami renungkan pada malam hari ini, anak-anak kami Permata mampu bagaimana menghargai perjuangan orang tua di tengah-tengah keluarga. Membuat anak Permata kami mampu menempa dirinya dengan kedewasaan, dengan tujuan masa depan mereka kelak, Bapa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang Kau berikan pada kami malam hari ini, di mana Engkau telah menyertai renungan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus, kami datang kepadamu. Amin.
Puji Tuhan, kita telah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang dimana terdapat seorang bapa yang bernama Ayub yang sangat setia kepada Tuhan walaupun dia telah menghadapi kesengsaraan. Sama seperti Tuhan yang merupakan bapa yang setia. Maka dari itu, mari kita merespon firman Tuhan, mari bernyanyi lagu Bapa yang Setia. Diiringi oleh pemusik dan song leader. Selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal. Pengorbananmu membuatku merasa berharga di matamu. Yang selalu menyayangiku dengan kasih yang sungguh. Kehadiratmu membuatku mengerti arti kehidupanku. Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekali pun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan selalu kau sediakan. Kau yang selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal. Pengorbananmu membuatku merasa berharga di matamu. Kau yang selalu menyayangiku dengan kasih yang sungguh. Kehadiratmu membuatku mengerti arti kehidupanku. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekali pun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan selalu kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan kau
Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Mari kita kumpulkan persembahan kita sambil bernyanyi tak berubah selamanya. Diiringi oleh pemusik dan song leader. Hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum yang menyenangkan-Mu. Segenap hatiku, segenap jiwaku, kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Tak berubah selamanya cinta kasih padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihmu padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu, Tuhan. Hidupku sekarang Hidupku sekarang ku persembahkan ke hadapan-Mu, oh Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum yang menyenangkan-Mu. Segenap hatiku, segenap jiwaku, kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. tak berubah selamanya. Tak berubah selamanya cinta kasih-Mu padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasih-Mu padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu, Tuhan. Untuk doa persembahan dan doa syafaat kita, mari kita bersatu di dalam doa. Puji syukur, ya Allah Bapa, kami ucapkan kepadamu, karena kami tetap Engkau sertai Bapa. Engkau tetap memberikan kasih-Mu kepada kami, di mana Tuhan tiada kekuatan, tiada pengetahuan yang kami miliki, tapi kami percaya Tuhan, campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami, membawa hikmat dan berkat yang bisa kami rasakan, yang bisa kami peroleh, dan kami tetap mampu untuk mengucapkan syukur kepadamu Bapa. Bapa yang baik, Engkau yang memberikan kesehatan kepada kami Bapa. Engkau yang memberikan rezeki kepada kami. Untuk itu Bapa, kami telah mengumpulkan sebagian rezeki yang Kau berikan kepada kami sebagai tanda persembahan kami kepadamu Bapa. Engkau berkati persembahan ini Bapa. Jadikanlah persembahan ini untuk yang terbaik,
yang bisa kami persembahkan kepadamu Bapa. Karena Engkau yang tahu di kehidupan kami Tuhan. Bapa yang baik, karena ini dekat dengan ulang tahun Mambre Bapa, di mana Tuhan nats yang kami baca untuk renunganmu malam ini adalah teladan seorang figur, seorang ayah, di mana Tuhan kami juga berdoa untuk Mambre. Jadikanlah mereka seperti Ayub, yang Engkau berkati setiap kehidupannya Bapa, agar Mambre juga mampu sebagai orang tua yang beriman, yang tetap jujur, yang tetap takut kepadamu Bapa, dan menjauhi segala kejahatan. Jadikanlah Mambre Bapa sebagai pemerhati anak-anak kami permata. Mampukan mereka memberikan perhatian dalam memelihara anak kami, baik dari kelakuan, pemikiran, sampai ke gaya hidup mereka Bapa. Supaya orang tua mampu membimbing anak-anak kami permata, menjadikan anak permata menjadi berkat dan menjadikan keselamatan. Jadikanlah Mambre menjadi contoh seorang ayah Bapa, yang hatinya terarah kepada anak-anak dan memberikan waktu dan perhatian yang perlu, agar mereka, anak-anak kami permata, terhindar dari kehidupan yang berdosa. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami permata. Kami tahu Tuhan di masa mudanya penuh dengan pergumulan. Kami tahu Tuhan di masa mudanya anak permata kami ini belum mampu membawakan emosional dirinya. Kami serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Supaya anak permata kami sebagai generasi penerus orang tua, suatu saat kelak juga bisa menjadi orang tua dan menjadi teladan untuk di masa depan. Bapa yang baik, kami juga mendengar Bapa bahwa salah satu permata kami dari sektor 2, Rika Lestika Berustepu Bapa, di mana saat ini dia terbaring di rumah sakit. Kami serahkan kehidupan anak kami ini Bapa ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati segala perobatan Bapa, berkati segala obat yang dia makan. Berkati juga orang-orang yang merawatnya Bapa, perawat dan dokter yang memperhatikannya Tuhan. Berkati semuanya Bapa, agar di dalam segala proses penyembuhan anak kami ini bisa sejalan dengan kehendak-Mu Bapa. Dan berikan dia semangat. Turunkan Roh Kudus-Mu ke hatinya Bapa. Roh Kudus-Mu lah menguasai dirinya, supaya tetap ada semangat, ada sukacita dari dirinya berjuang untuk melawan penyakitnya. Tuhan yang baik, kami tahu kasih hati dari anak-anak kami permata semuanya Bapa. Begitu mereka saling mengasihi, betapa berat mereka memperhatikan satu sama lain. Tuhan yang baik, kami tetap berharap kepadamu Bapa, demi iman anak-anak kami. Tetap teguhkan iman mereka Bapa, supaya tetap mampu mempertahankan kejujuran, kebaikan, kedewasaan. Dan kami mohon Bapa, peliharalah anak-anak kami permata ini dari kejahatan, supaya mereka tetap bisa jadi orang tua kelak, tetap menambah kedewasaan kepada mereka, dan tetap menjadi teladan. Bapa yang baik, di atas segalanya kami tetap mohon ampun-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa yang kami perbuat kepada teman kami manusia, terlebih-lebih kepadamu. Engkau yang tahu perjalanan kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, seizin-Mu semua kejadian yang ada pada kami
mampu kami lewati karena Roh Kudus-Mu. Demikian doa kami Bapa. Kami serahkan kepadamu dengan perantara anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang sudah mengajarkan kita berdoa, doa Bapa kami. Kita berkata satu dengan yang lainnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami secukupnya pada hari ini, dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita di akhir ibadah PA Permata kita. Semoga ibadah hari ini, firman Tuhan hari ini dapat kita pakai dan dapat lebih dekat lagi kepada Tuhan, karena hanya dekat dengan Tuhan jiwa kita pun tentram. Kita angkat satu pujian, hanya dekat Allahmu Bapa. Dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat tumpah, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Kita ulang sekali lagi. Ulang sekali. Oke, Sel, ini ibadah kita telah selesai. Tapi untuk ibadah kali ini kan khusus tentang hari ulang tahun Mamre. Ya, Jadi benar. kita punya aksi nih, Sel. Ya, bener, aksinya itu gini, Min. Ntar siap pulang dari PA, buat Permata yang ada di sini, jangan lupa ucapin ke mamrenya yang ada di rumah selamat ulang tahun gitu. Jangan malu ya Permata ya, Ya, wajib bener. wajib.
Jadi nanti Permata boleh ngucapin kayak selamat ulang tahun Mambre gitu. Nanti kepada kepada orang tua kita nantinya. Nanti kalau misalnya mereka yang nggak lagi di luar kota gimana, Sel? Gak ada hambatan, Min, bisa video call ataupun melalui chat juga boleh kalau mau gitu kan, video benar banget call. tuh. Bisa ucapin selamat ulang tahun buat Mambre kita. Oke, apalagi ya, kan udah zaman canggih. Pasti semua Permata punya HP, bener banget kan? Iya, bener. Oke. Oke. Tapi kan Sel, di sini juga ada Mambre kita nih, Sel. Boleh maju ke depan nggak, Boleh, Mambre boleh kita yang ada dong. di sini? Jadi kita Boleh nggak? boleh dong kepada Mambre kita, boleh. Nah, yang ngucapin ini siapa nih, Sel? Boleh semuanya Random? yang ada di sini? Karena kan Random atau semua langsung? MC. MC. Oh enggak dong, kita pilih aja salah satu. Oke, kepada pilih aja, Sel. kita Satu cewek, satu cowok nih. Oke. Isabella dengan Putra mewakili. Oke, boleh maju ke depan dong. Oke, nggak usah malu, ayo maju dong. Kita ucapan aja ya, selamanya gini. Karena kan Nggak lagi- pegangan tangan ya, kok. Selamanya seperti ini. Ayo dong. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Mambre. Semoga panjang umur. Oh, kalau malu-malu nih, ayo dong, majulah. Ayo guys. Ya, mungkin sepatah dua kata untuk ulang tahun Mamre. Ya, moga permohonannya ke depan Mamre makin jaya lah, makin bagus ke depannya ya kan. Terus Oke. ya ya makin kompak lah itu ya lah. Kami dari Permata mengucapkan selamat ulang tahun Man Mambre kami. Semoga Mambre makin kompak, makin terus kegiatannya lancar dan bantu kami juga anak-anak Permata. Bujur. Oke, terima kasih untuk Putra dan Bella. Tepuk tangannya dong. Jadi nanti teman-teman untuk semua Permata yang lagi di sini ataupun yang lagi nonton live streaming boleh ya. Ucapin buat Mambre-nya yang ada di rumah maupun lagi jarak jauh tetap Ngucapin. Oke. Oke, boleh duduk kembali. Oke, jadi kebetulan nih kan oke, untuk saya sendiri kepada Mambre selamat ulang tahun buat Mambre. Semoga makin ke depannya semakin bersemangat untuk melayani Tuhan, semakin bersemangat untuk membimbing kami anak-anak Permata sebagai contoh dan memberikan yang terbaik nanti ke depannya. Mungkin Sally ada yang mau ngomong? kalau dari aku semoga Mambre kita diberi kesehatan, umur yang panjang dan selalu diberi sukacita. Pastinya rezeki juga dong. Ya benar banget. Oke. Kita nyanyi selamat ulang tahun dulu dong. Boleh? Selamat ulang Sambil bertepuk tangan ya teman-teman. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Mambre. Semoga panjang umur. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday.
sekarang persembahanku, banyak harum yang menyenangkanmu. Segenap hatiku, segenap jiwaku, kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Kan ku sembah